Halo, balik lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel YouTube yang akan memberikan tips dan trik mengenai konfigurasi jaringan, terutama penggunaan alat-alat mikrotik. Kali ini bersama saya Yoga, saya akan membahas mengenai limitasi kuota pada sistem hotspot menggunakan user manager. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa di Mikrotik itu memiliki banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk manajemen jaringan. Salah satunya adalah hotspot. Nah, si hotspot ini nanti bisa membuat semacam kayak login page, sehingga untuk klien yang mau connect ke internet harus memasukkan username dan password. Nah, sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan ada lagi namanya user manager. User manager ini sebenarnya adalah sebuah radius server yang artinya nanti di situ kita bisa gunakan untuk manajemen user, kemudian limitasi, dan mungkin policy lain secara terpusat. Di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah limitasi kuota atau transfer limit ya menggunakan user manager yang nanti akan saya integrasikan dengan hotspot. Sebenarnya video ini juga lanjutan, bisa dibilang ada lanjutan dari video saya sebelumnya. Kalau teman-teman ingin melihat video lengkap mengenai bagaimana cara setting hotspot dari awal, dari basic configuration sampai dengan limitasi, nanti silahkan cek di link video kami di deskripsi dan juga nanti bisa cek di bagian atas ini. Sistem hotspot sendiri sebenarnya di dalamnya juga sudah lengkap. Kita bisa membuat username, password, kemudian kita juga bisa melakukan limitasi untuk membatasi transfer data dan juga kecepatannya. Tapi kenapa kemudian harus memakai radius? Ini mungkin kalau Anda memasang satu hotspot server dan mungkin username-nya yang disimpan juga belum terlalu banyak, kita tetap bisa menggunakan sistem hotspot yang ada di Mikrotik itu sendiri. Tapi radius ini atau user manager ini akan sangat terasa manfaatnya ketika kita menggunakan hotspot server yang cukup banyak dan username yang di manage itu juga sangat banyak. Di sistem hotspotnya Mikrotik sendiri, kita kalau mau bikin user itu harus membuat create-nya satu-satu. Tapi nanti di radius atau di user manager yang akan saya gunakan ini, kita bisa membuat username-nya itu dalam satu kali klik itu langsung banyak. Misalnya 10, 20, atau bahkan hitungan ratusan dalam sekali klik saja. Selain untuk membuat user yang cukup banyak, ketika nanti kita memiliki mesin hotspot atau router bot yang kita manfaatkan untuk hotspot itu lebih dari satu, maka nanti data username-nya itu bisa kita buat secara terpusat. Sehingga kalau kita memanajemen di sisi user manager atau radius servernya, efeknya itu sudah akan terjadi di semua sistem hotspot yang menggunakan radius secara terpusat tersebut. Nah, penasaran bagaimana cara konfigurasinya? Langsung saja saya akan melakukan sebuah simulasi. Nanti topologinya adalah seperti ini. Saya di sini sudah menyiapkan satu router bot ada HAPAC, kemudian Ether satunya sudah terkoneksi ke internet. Nah, kemudian saya menggunakan bridge LAN untuk menggabungkan ada Ether 2, kemudian WLAN 1 dan WLAN 2. Kebetulan RB yang saya gunakan ini dia dual band, jadi bisa 2,4 sama 5 GB sekaligus. Nah, nanti di bridge satunya ini akan saya aktifkan hotspot server, sehingga kalau klien atau istilahnya itu user yang pengen connect internet nanti harus memasukkan username dan password menggunakan web browser. Nah, radius servernya ada di mana? Radius servernya juga saya tempatkan di mesin yang sama. Jadi di dalamnya ini ada hotspot server, kemudian ada radius servernya. Nah, cara instalasi radius servernya nanti teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya, seri mengenai bagaimana cara konfigurasi hotspot terlengkap. Oke, kita akan masuk ke dalam tahap konfigurasi. Jadi untuk kasus saya yang hanya menggunakan satu router seperti ini, tentu saja langkah konfigurasi pertama yang harus dilakukan adalah basic configuration. Nah, basic config ini adalah cara bagaimana kita memanfaatkan router Mikrotik ini untuk menjadi gateway internet. Di video-video kami sebelumnya juga sudah dibahas beberapa kali mengenai basic config. Nanti kalau teman-teman lupa bagaimana caranya, silahkan langsung cek di playlist video kami. Ini saya langsung aja masuk remote ke router yang saya gunakan.
Sebelumnya sudah saya siapkan bahwa router gateway ini sudah terkoneksi ke internet. Saya menggunakan sistem DHCP client untuk bisa connect ke internet. IP-nya saya dapat 192.168.73.61 di sini. Kemudian kalau saya cek dari new terminal, saya coba ping ke internet. Sudah jalan. Oke. Langkah selanjutnya adalah setelah internetnya terkoneksi, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi dari sisi LAN-nya. Di sistem yang saya gunakan ini, saya membuat sebuah bridge, namanya adalah bridge 1. Kemudian di portnya yang saya gabungkan adalah WLAN 1, WLAN 2, dan juga Ether 2. Laptop saya saat ini terkoneksi ke Ether 2, jadi nanti dia akan masuk ke bagian bridge ini. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi dari sisi hotspot servernya. Kita masuk ke menu IP hotspot. Di sini juga sudah ada hotspot servernya. Karena saya pengen semua di dalam bridge tadi itu terkena hotspot, maka nanti saya langsung isikan interface-nya menggunakan bridge 1. Jadi di sini sudah ada, sudah saya setup. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, karena di sini saya menggunakan sistem user manager, berarti saya harus menambahkan package namanya user manager. Saya bisa masuk di sistem, kemudian package. Kebetulan sebelumnya juga saya sudah tambahkan di sini ada namanya package user manager. Nah, sekali lagi kalau teman-teman lupa bagaimana cara menginstal package user manager, silahkan simak di video kami sebelumnya mengenai cara konfigurasi hotspot yang paling lengkap. Ada beberapa part di situ. Oke, setelah di sini terinstall, yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus setting di bagian hotspot server profile. Kemudian di bagian HSProf 1, di sini loginnya, radiusnya saya centang use radius. Artinya nanti dia juga bisa mengambil dari radius servernya. Radius servernya di IP berapa, itu kita harus konfigurasi di menu sebelah kiri ada namanya menu radius. Nah, disinilah kita akan menginputkan, kita akan berkomunikasi dengan radius server di IP berapa. Kebetulan yang saya gunakan di sini karena dalam satu mesin yang sama, hotspot dan juga user manajernya dalam satu mesin yang sama, maka di sini saya isikan IP-nya adalah 127.001 atau localhost. Kemudian secretnya adalah rahasia dan service-nya saya hanya manfaatkan untuk hotspot. Sebenarnya user manager atau radius itu sendiri itu kita bisa manfaatkan untuk beberapa kebutuhan. Di sini kita bisa lihat ada PPP, ada DHCP, ada .1x, ada wireless, ada IPsec, ada login. Ini sebenarnya kita bisa mengambil username dari si radius server itu untuk beberapa kebutuhan. Nah, kalau mungkin teman-teman pengen lihat contohnya seperti apa, kita juga sudah ada artikel di website citrayu.com, nanti bisa disimak di sana. Oke, yang di sini saya manfaatkan hanya hotspot. Untuk konfigurasi di sisi routernya sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi dari sisi user manajernya. Jadi si user manager ini hanya bisa diakses menggunakan web browser. Selanjutnya kita akan coba akses sistem user manajernya menggunakan browser, akan tetapi karena laptop saya saat ini terkoneksi ke Ether 2, di mana Ether 2 ini sudah tergabung dalam bridge 1 yang ada hotspot servernya, maka untuk tujuan kemanapun, termasuk untuk akses user manager, itu akan diblok oleh sistem hotspotnya. Jadi nanti kita tetap harus login dulu di sistem autentikasi hotspotnya. Sebagai contoh misalnya saya akan coba akses ke website terlebih dahulu, misalnya mikrotik.co.id. Maka nanti sistem hotspotnya Mikrotik akan menampilkan login page seperti ini. Kemudian biasanya pada saat kita setup hotspot pertama kali, nanti kita bisa menggunakan username-nya adalah admin by default. Kita akan coba connect. Oke, kemudian kalau kita berada di dalam sistem hotspot itu sendiri, kalau kita pengen akses sistem user manajernya, kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan IP lokalnya. Misalnya IP lokal saya adalah 10.5
51 seharusnya slash username seperti ini, tapi akan ada error not found. Nah, bagaimana cara mengaksesnya apabila kita berada di dalam hotspot server itu sendiri? Kita bisa menggunakan alamat IP lain dari si router. Sebagai contoh, saya menggunakan alamat IP yang didapat dari WAN-nya, misalnya 192.168.7361/username. Nah, dengan begini nanti kita bisa mengakses sistem username yang ada di dalam router itu. Nah, loginnya apa? Loginnya adalah defaultnya admin, kemudian passwordnya kosong. Kita bisa langsung masuk di sini. Untuk bisa terkoneksi ke sistem hotspotnya, kita di sini harus mengaktifkan yang namanya router. Kebetulan sebelumnya sudah saya tambahkan di sini ada namanya router. Parameter ini kita dapat dari settingan radius yang sudah kita set di Winbox-nya tadi. Jadi di sini harus sama persis. Yang pertama adalah IP address. Karena ini masih dalam satu mesin yang sama, kita bisa isikan di sini IP address-nya adalah 127.0.0.1. Kemudian share secret-nya adalah rahasia sesuai dengan settingan di radius client di Winbox tadi. Setelah kita setting di sini, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat untuk limitasinya itu sendiri. Kita bisa masuk di menu profile di sebelah kiri. Kemudian di sini masih kosong, belum ada profilnya sama sekali. Kemudian kita bisa masuk ke limitation. Nah, di bagian limitation ini kita bisa add sebuah limitasi yang baru. Sebagai contoh, saya akan buat dua limitasi. Misalnya di sini saya akan mencoba limitasi kuota. Ya, saya akan coba di sini ada limit misalnya 10 MB. Kita bisa isikan di sini limitnya ada download, ada upload, kemudian ada transfer dan juga uptime. Untuk kuota sendiri kita bisa menggunakan parameter download, upload, atau bisa juga transfer. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya kita pengen membedakan antara upload sama downloadnya kuotanya beda, kita bisa isikan masing-masing di download dan upload parameter ini. Tapi kalau misalnya kita pengen membuat akumulasi, jadi misalnya kita buat di sini contohnya adalah 10 M di parameter transfer. Ini berarti user manager akan mengakumulasi baik upload maupun download dari si klien. Jadi kalau kita bilang di sini adalah kuota totalnya. Tidak peduli itu upload atau download, pokoknya akumulasinya adalah 10 MB. Sebagai contoh saya isikan seperti ini. Kemudian saya akan coba tambah satu lagi. Misalnya di sini saya tambah lagi misalnya limit 5 MB, kemudian saya isikan juga transfernya adalah 5 MB. Oke, jadi di sini saya punya dua limitasi. Limitasi ini nanti bisa digunakan oleh user ketika kita sudah masukkan ke dalam profile. Profilnya kita bisa tambahkan di sebelah kiri, tinggal kita klik di bagian profile, kemudian kita tambahkan baru. Sebagai contoh, saya berikan nama limit 10 MB, kita create di sini. Dari profil 10 MB ini kita tambahkan limitasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tinggal add new limitation, kemudian limit 10 MB, kemudian kita add. Misalnya saya akan menambahkan satu profil lagi untuk yang 5 MB. Tinggal saya klik tanda plus sebelah kanan ini. Saya berikan nama limit 5 MB. Saya create. Kemudian limitationnya saya arahkan ke yang 5 MB. Sebenarnya di sini di bagian profile kita juga bisa melihat bahwa ada pengaturan waktu ya, ada waktu, kemudian ada hari juga. Jadi di sini kita bisa tentukan nanti si limitasi ini bisa aktif di hari apa saja, jam berapa saja. Tapi di sini saya berikan atau saya aktifkan semuanya. Jadi ini akan berlaku 24 jam di hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kemudian saya add. Kita cek sekali lagi untuk limit 10 MB, limitasinya sudah sesuai, limit 10 MB. Kemudian untuk yang 5 MB, limitasinya juga sudah sesuai 5 MB. Setelah profil berhasil dibuat, selanjutnya saya akan membuat usernya. Kita bisa masuk di bagian user sebelah kiri di sini.
Ada beberapa pilihan sebenarnya, kita bisa membuat usernya itu satu persatu. Kita bisa klik add, kemudian pilih one di sini. Atau bisa juga kita membuat usernya itu sekaligus banyak. Jadi dalam satu klik kita bisa membuat mungkin puluhan username dan password sekaligus, limitasinya kita bisa arahkan kemana. Saya akan coba dulu yang satu persatu. Saya pilih add, kemudian saya pilih one. Kemudian username-nya misalnya saya berikan user 1, passwordnya juga sama user 1. Kemudian assign profile-nya tinggal kita bisa pilih di sini mau yang 10 MB atau 5 MB tergantung dari kebutuhan Anda. Jadi di sini misalnya user 1 ini saya berikan limitasi 10 MB. Saya klik add. Kemudian saya tambah satu lagi untuk kita tes nanti adalah user 2. Ini saya arahkan nanti ke profile yang 5 MB. Kita add. Ini sudah sesuai. Selanjutnya kita akan coba simulasikan bagaimana kalau misalnya user 1 dan user 2 ini melakukan login di sistem hotspot kita. Langsung saja saya coba cek dulu di statusnya 10.5.51/status. Di sini saya masih menggunakan username admin atau bawaan dari sistem hotspotnya router Mikrotik. Kemudian di sini saya akan melakukan logout. Saya login lagi. Saya akan coba gunakan user dari Radius atau user manager, user 1, kemudian passwordnya juga sama user 1. Kita klik connect. Oke, sudah bisa login. Ada di sini hi user 1, IP-nya di sini ada, bytes up dan down-nya di sini juga ada perhitungannya. Nah, halaman status ini akan secara otomatis update itu setiap 1 menit. Jadi kalau misalnya belum tertampil di sini, itu caranya adalah tinggal di refresh aja, atau misalnya kita bisa tunggu 1 menit kemudian nanti dia akan update otomatis. Kita lihat kemudian untuk monitoringnya di user manajernya dulu. Kita coba lihat di sini bagaimana tampilannya apabila ada user yang sudah login. Pertama kita bisa melihat di sini ada one active session. Dia ada statusnya start, username-nya user 1, kemudian nanti di sini juga ada perhitungannya, download upload-nya berapa. Nah, download upload di sini itu nanti juga akan sama, dia akan update intervalnya biasanya 1 menit. Walaupun nanti di hotspot servernya kita bisa setting ya. Tapi secara defaultnya itu adalah 1 menit. Jadi kalau di sini belum tampil itu bukan karena error, tapi biasanya karena belum update. Nih, dia sudah update di sini. Kalau kita lihat, kita coba klik di sini. Nah, untuk penggunaan downloadnya baru sekitar 300 KB, kemudian uploadnya juga sama 28 KB, kecil ya. Dan uptime-nya baru connect sekitar 1 menit. Bagaimana kita bisa melihat atau bagaimana efeknya apabila nanti kuotanya ini sudah terpenuhi? Kita akan coba cek, kita akan simulasi untuk melakukan speed test agar nanti kuota yang digunakan itu bisa besar. Kita akan coba cek. Oke, sepertinya untuk saat ini kuotanya sudah habis. Kita cek sekali lagi di bagian status. Kita refresh. Dan ternyata benar. Di sini sudah otomatis log off. User satunya sudah tidak ada lagi. Apabila saya menggunakan user 1 kembali untuk login, pada saat limitasinya sudah tercapai, maka nanti akan ada error di sini transfer limitnya sudah tercapai atau transfer limit reach ya di sini. Kita akan coba lihat di sistem user manajernya. Saya akan login menggunakan admin dulu agar bisa remote user manajernya. Kemudian saya masuk di userman, saya refresh lagi. Kita bisa lihat di bagian session, karena di sini untuk active sessionnya sudah tidak ada, sudah logout user satunya, maka kita bisa melihat historinya itu pada bagian session. Kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa oke, user 1 kemudian uptime-nya sekitar 1 menit 40 sekian detik.
Downloadnya sudah menggunakan 9,6 dan uploadnya sekitar 300-an. Jadi kalau kita akumulasi 9,6 dan 300 kilobyte, yaitu sekitar 10 megabyte. Berarti konfigurasi limitasi tadi ini sudah istilahnya berjalan. Karena di sini kita bisa lihat akumulasinya hanya bisa sekitar 10 megabyte saja. Kemudian user 1 ini sudah tidak bisa login lagi. Bagaimana caranya agar si user 1 ini bisa digunakan lagi? Karena ternyata setelah limitasi ini tercapai, maka nanti user 1 ini sudah tidak bisa digunakan untuk login lagi. Kalau misalnya Anda pengen user 1 ini bisa dipakai kembali untuk login, maka caranya adalah kita bisa hapus sessionnya di sini, atau bisa juga di bagian user, kita klik atau centang user 1, kemudian edit, kita bisa reset counter. Maka nanti user 1 ini bisa digunakan kembali. Selanjutnya, tadi sebenarnya saya sudah membuat user 2. Kalau saya gunakan login akan sama prosesnya, tapi di sini akan saya coba membuat username untuk sekaligus banyak, atau kalau di sini ada pilihan namanya adalah batch. Nah, dari batch ini saya bisa klik, kemudian saya bisa tentukan di sini saya akan membuat usernya itu berapa banyak. Sebagai contoh, misalnya saya bikin di sini 20 user misalnya. Ini bisa Anda isi berapapun. Jadi salah satu keunggulan ketika kita menggunakan username atau radius ini, kita bisa membuat usernya itu sekaligus banyak dengan menggunakan sistem batch ini. Di sini saya juga bisa membuat sebuah prefix ya, atau kita istilahnya kita berikan nama apa di depannya. Misalnya saya gunakan user, di belakangnya nanti si sistem user manager ini akan menambahkan karakter-karakter itu acak. Nah, karakter acaknya ini kita bisa pilih di sini. Misalnya saya pilih di sini ada 3 karakter acak. Kalau misalnya kita pengen password dan username-nya sama, tinggal kita centang yang di sini. Atau kalau mau beda, kita juga bisa tentukan di sini passwordnya itu akan berapa panjang. Misalnya saya pilih ada 4 karakter di situ. Profilnya tadi saya sudah coba yang 10 MB. Misalnya di sini saya akan arahkan ke yang limit 5 MB. Saya add. Oke, sudah berhasil. Saya pilih tampilan per page-nya jadi 50, maka di sini sudah ada 20 user baru yang sudah di-set dari sistem batch-nya radius itu sendiri. Saya akan coba login menggunakan salah satunya. Misalnya saya akan klik user ini, kemudian passwordnya ini saya copy dulu biar tidak salah. Saya masuk ke halaman statusnya hotspotnya Mikrotik, kemudian saya logout. Saya login lagi menggunakan username yang tadi sudah saya copy. Ini passwordnya adalah 47JD. Oke, sudah login. Kemudian saya refresh statusnya. Saya akan coba speed test lagi. Kita akan memastikan apakah limitasi yang 5 MB itu sudah sesuai atau belum. Ini baru sebentar saya fast test ya. Saya coba cek statusnya, sudah otomatis logout. Kemungkinan sudah tercapai limitnya. Saya akan coba cek lagi di sini. Login menggunakan username yang sama, kemudian dengan password yang sama juga. Maka nanti akan ada error transfer limitnya sudah tercapai. Kita akan coba cek di sisi userman-nya. Saya login menggunakan admin lagi agar bisa akses ke user manager. Kemudian saya akan melihat historinya itu di bagian session. Kita bisa lihat di sini user WI9. Nah, dia melakukan download sekitar 4,9 dan uploadnya sekitar 190 KB per second. Maka dengan ini limitasi 5 MB yang sudah kita terapkan tadi itu sudah sesuai atau limitasinya memang sudah berjalan. Oke teman-teman, demikian simulasi saya mengenai bagaimana cara memberikan limit kuota user hotspot dengan menggunakan Radius User Manager. Tentu saja ini akan sangat membantu Anda yang punya usaha mungkin seperti kafe, restoran, atau mungkin juga tempat-tempat publik lainnya.
yang Anda pengen memberikan limitasi kuota untuk usernya. Kita bisa memberikan limitasi kuota hanya download saja, atau hanya upload saja, atau Anda bisa memberikan kuota total, artinya untuk upload downloadnya itu kita akumulasi. Dengan user manager juga kita bisa membuat user dalam jumlah banyak, sehingga nanti kita bisa membuat semacam kayak voucher, sehingga Anda bisa langsung memberikan voucher itu ke pelanggan Anda. Jadi setiap kali ada orang datang kemudian meminta untuk password WiFi, Anda tinggal memberikan vouchernya dan otomatis itu sudah ada limitasi kuotanya. User Manager bisa diimplementasikan juga kalau kita memiliki banyak hotspot server, kemudian kita pengen pengaturan username-nya itu terpusat. Jadi kita tidak perlu lagi remote satu persatu hotspot server yang ada di jaringan kita. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tulis komen di bawah. Kemudian jangan lupa juga share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna MikroTik yang lain. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.